Selamat siang dan salam Pancasila. Sobat Pancasila, ketemu lagi dengan saya Anggi dalam podcast Sampan Salam Pancasila. Podcast ini wadah bincang santai kita semua untuk berbincang mengenai PIP atau Pembinaan Ideologi Pancasila. Nah, kali ini saya ada di tengah-tengah acara Sarasehan Kebangsaan yang diselenggarakan spesial di Hari Kebangkitan Nasional. Saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Kepala Staf Presiden, Bapak Muhammad Kodari. Nah, selamat siang Pak Muhammad Kodari. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik sekali. Terima kasih sudah menyempatkan mampir di tengah-tengah kesibukan Bapak ini menghadiri acara yang cukup padat hari ini ya Pak. Dengan senang ya? hati untuk PPIP. Alhamdulillah. Senang sekali ya bisa ketemu Bapak nih ya. Pak, kita kan tahu ya hari ini tuh spesial. Betul. Momen Hari Kebangkitan Nasional. Betul. Nah, kalau saya boleh langsung bertanya, menurut Bapak, apa sih makna Hari Kebangkitan Nasional untuk Bapak personal dan bagaimana sih seharusnya kita ini, terutama yang generasi muda tentunya memaknai Hari Kebangkitan Nasional? Ya, pertama tentu kita harus ingat ya bahwa Hari Kebangkitan Nasional ini inspirasinya adalah berdirinya Budi Utomo, sebuah organisasi yang didirikan pada masa penjajahan Belanda oleh tokoh-tokoh pahlawan bangsa kita, pendiri bangsa kita. Nah, Budi Utomo itu kan menjadi penting karena itu adalah sebuah organisasi yang membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk peduli kepada pendidikan, untuk peduli kepada jati diri bangsanya, ya. Dan itu adalah bibit-bibit yang kemudian bergulir menjadi sebuah semangat sekaligus pergerakan yang ujungnya adalah pada waktu itu kemerdekaan Indonesia 1945. Jadi dari bibit Kebangkitan Nasional kelahiran Budi Utomo, organisasi 20 Mei 1908, kemudian berkembang. Jadi Budi Utomo ini diikuti oleh organisasi-organisasi lain yang awalnya bersifat kedaerahan ya. Budi Utomo sendiri juga awalnya kan fokusnya kepada Jawa. Kemudian pada 1928 lahirlah Sumpah Pemuda, di mana berkumpul anak-anak muda dari seluruh Indonesia yang merasa dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa, satu nusa, dan satu bahasa. Dan itu terdiri dari berbagai suku bangsa, seperti tadi dikatakan oleh Ketua MPR. Kalau kita lihat latar belakang kita ini datang dari berbagai macam suku, bahasa, bahkan agama yang berbeda, tapi kita punya kesadaran bahwa Indonesia ini, yang luas ini sesungguhnya adalah satu, yaitu satu bangsa Indonesia. Dan ketika anak-anak muda itu bergerak, kesadaran ini terus menyebar di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya di kalangan terdidik. Ya, pada waktu itu kan kalangan mahasiswa, kalangan aktivis mahasiswa itu adalah kalangan elit, tetapi dengan perjalanan waktu, kesadaran itu terus tumbuh dan berkembang ke masyarakat juga, dan puncaknya tahun 1945 kita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi itu satu review dulu kita ke belakang. Nah, Bung Karno mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah jembatan emas menuju Indonesia maju. Dari kemerdekaan kita merdeka dari penjajahan bangsa lain, kita punya hak untuk menentukan nasib sendiri, terus kita membangun. Pada hari ini Indonesia sudah sangat baik ya. Kita punya penduduk 5 besar di dunia, kita demokrasi salah satu yang terbesar di dunia, kita negara muslim terbesar di dunia, pencapaian ekonomi kita salah satu yang terbaik di dunia, gitu ya. Dari banyak segi kita punya banyak kelebihan dan kebanggaan. Tetapi kalau kita pakai indikator-indikator negara maju, mungkin belum memenuhi kriteria-kriteria utamanya, misalnya dari segi pendapatan, dari segi Human Development Index, ya, pendidikan, kesehatan, dan yang lain-lain. Nah, kita pengen jadi negara maju. Karena itu momentum sekarang ini sebetulnya sangat pas, karena kita mencanangkan Indonesia jadi negara maju tepat 100 tahun kemerdekaan, yaitu 2045. 1945 kita merdeka, 2045 100 tahun kemudian kita ingin jadi negara maju, gitu. Nah, ini sudah dicanangkan oleh Presiden ke-7 kita Pak Jokowi, dan sekarang dilanjutkan oleh Presiden ke-8 kita Pak Prabowo, gitu. Dan
pemerintahan Pak Prabowo ini juga sangat menurut saya ini momentum kebangkitan kita untuk jadi negara maju. Ya, pondasinya sudah diberikan oleh Pak Jokowi. Kebetulan juga Hari Kebangkitan Nasional pada hari ini merupakan Hari Kebangkitan Nasional pertama dalam pemerintahan Pak Prabowo. Jadi kita melihat Pak Prabowo itu ingin Indonesia jadi negara maju itu lewat transformasi sumber daya manusia, transformasi infrastruktur, transformasi kelembagaan. Dan kita lihat banyak sekali program-program Pak Prabowo yang sangat-sangat fundamental untuk menjadikan Indonesia bangsa yang merdeka, bangsa yang bangkit ya. Misalnya dari segi pangan, kita ingin swasembada pangan, tidak tergantung lagi impor dari luar, ya kan? Kalau kita impor dari luar tentu menghabiskan devisa. Kemudian kita juga mengalami kerentanan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ada pandemi, ada perang yang menyebabkan kiriman bahan makanan dari luar sulit masuk Indonesia. Terhambat begitu ya. Ya, kita juga ingin Indonesia mandiri dari segi energi, tidak tergantung kepada negara lain lagi. Pada hari ini realitanya BBM kita dari 1,6 juta barrel kebutuhan per hari, 1 jutanya kita impor. Kita harus menyusun sebuah roadmap menuju kemandirian energi. Dan kita punya sumber dayanya, baik yang sifatnya katakanlah bahan tambang, kita mau aktifkan lagi sumur-sumur minyak yang kita punya. Kita misalnya mau mengganti barangkali LPG dengan dimeter ether yang dihasilkan dari batu bara yang notabene kita punya banyak. Lalu kemudian bioenergi yang diperoleh dari katakanlah kelapa sawit misalnya, maupun juga kita ingin agar devisa kita meningkat dengan hilirisasi di berbagai bidang. Kita ingin kita punya banyak startup yang bagus-bagus, bisnisnya bagus-bagus. Caranya apa? Pemerintah membuat danantara. Konsolidasikan semua modal yang kita punya begitu kemudian juga profitnya juga dikumpulkan supaya bisa diinvestasikan ulang. Jadi di masa Pak Prabowo ini upaya untuk meletakkan dasar membangun jalan menuju kemandirian atau kebangkitan itu betul-betul diwujudkan dengan sangat-sangat seksama. Dan memang ini harus cepat, harus serius, harus segera karena sebetulnya waktu kita nggak panjang-panjang amat. Menuju 2045 itu nggak lama ya Pak ya? 20 tahun tuh nggak terasa loh, relatif nggak terasa untuk sebuah bangsa dan negara. Jadi saya kira itu kebangkitan nasional pada hari ini sangat-sangat penting karena kita bisa canangkan ini adalah kebangkitan menuju Indonesia Maju 2045. Gitu. Nah, dengan semua model yang sudah kita punya itu, Bapak melihat di masyarakat ini generasi muda ini sekarang kan cukup unik begitu ya Pak ya, segmennya udah macam-macam. Nah, tantangannya sendiri apa sih Pak? Ya, tantangan anak muda saya kira tetap sama ya, dari waktu ke waktu pada dasarnya masih sama, bahwa anak muda itu harus meningkatkan kualitas diri, dan tentu instrumen yang utama adalah pendidikan ya, baik pendidikan formal maupun pendidikan informal. Jadi tentunya pesan kita kepada anak muda untuk betul-betul tekun dan serius belajar, dan saya punya satu tips bahwa kalau mau belajar itu ya pilihlah sesuatu yang Anda sukai gitu ya, atau yang merupakan strength atau passionnya Anda gitu ya. Karena kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita suka itu seperti kita mengerjakan hobi, nggak berat ya, nggak susah gitu. Nah, tapi jangan hanya berhenti di pendidikan formal, juga harus belajar di pendidikan informalnya lewat organisasi ya, mau kelompok studi seperti saya dulu di UI misalnya, atau misalnya organisasi kemahasiswaan seperti HMI, PMKRI, GMNI, Himabudi, dan semuanya lah, Ansor ya, Pemuda Muhammadiyah. Intinya kita di situ belajar tentang leadership, belajar komunikasi, belajar networking. Jadi pendidikan adalah kunci. Menurut saya instrumen yang paling proven untuk meningkatkan kualitas serta mengalami mobilitas vertikal itu adalah pendidikan gitu. Tapi sekali lagi bukan cuma pendidikan formalnya saja, tapi juga informal harus yang diperoleh lewat organisasi. Saya kira itu tetap pesannya. Yang kedua, ya kita harus memperluas wawasan ya, bukan hanya mencari pekerjaan dalam negeri, tapi juga ke luar negeri. Di zaman sekarang ini mungkin yang membedakan dengan zaman saya dulu barangkali ya, opportunity untuk kerja di luar negeri lebih terbuka. Apalagi sekarang kan kita lihat negara-negara maju itu sekarang mengalami dua fenomena yang membuat opportunity kerja di luar negeri itu lebih besar. Pertama, aging society.
Jadi negara maju seperti Jepang, negara-negara Eropa, itu generasi tuanya itu makin banyak. Ya. Tapi di sisi yang lain juga mengalami depopulasi. Jadi jadi indeks kelahiran itu turun dia. Trennya menurun. Rendah ya. Jadi ada kekosongan. Ada peluang di situ. Generasi baru belum muncul, generasi lama sudah tua udah pensiun. Jadi ada kekosongan ruang buat tenaga kerja di sana. Dan sekarang ini kita kan memasuki masa bonus demografi. Nah, bonus demografi itu suatu situasi di mana yang produktif itu jumlahnya lebih banyak daripada yang usia tidak produktif. Usia tidak produktif itu artinya bukan usia kerja ya. Usia tidak kerja itu kan yang masih terlalu muda atau sudah senior, udah pensiun, udah senior gitu. Jadi saya kira kita bisa membantu pemerintah, membantu masyarakat dan tentunya membantu diri sendiri, bukan hanya fokus kepada pekerjaan dalam negeri tapi juga ke luar negeri gitu. Karena memang peluang itu ada. Ada. Tentu harus punya skill ya, tentunya kan skill yang diperoleh lewat pendidikan. Yang kedua tentunya kemampuan bahasa. Dan yang ketiga soft skill, kemampuan komunikasi dan kemampuan adaptasi. Kalau kita bekerja di negeri orang, di luar negeri kan tentu mungkin ada beda budaya, beda cuaca, beda makanan gitu ya. Kalau saya nggak takut dengan pernah ada hashtag itu kabur aja dulu. Kalau saya sih ngelihatnya positif aja. Ngelihatnya positif soalnya. Positif saya ngelihatnya positif justru. Jadi lapangan kerja itu bukan hanya dalam negeri tapi di luar negeri juga. Karena kabur aja dulu juga sudah dilakukan oleh banyak diaspora kita ya Pak ya. Betul. Jadi kita harus gini loh. Ini mungkin salah satu insight untuk Kebangkitan Nasional hari ini. Anda harus menciptakan satu kekuatan baru, gelombang diaspora Indonesia gitu. Kalau kita pernah sekolah di luar negeri, kita akan ketemu dengan beberapa bangsa dan negara yang punya diaspora yang sangat banyak. Misalnya China. Iya. Kemudian kalau dari Afrika itu Nigeria. Itu mereka tersebar di seluruh dunia, ada di mana-mana gitu. Jadi kalau sebagian orang menganggap wah fenomena kabur aja dulu itu jelek, kalau saya bagus banget. Kan kabur aja dulu kan, kabur cari kerja, nanti devisanya kirim ke sini. Pada waktunya nanti dia bisa pulang gitu. Dan yang kabur juga tentunya kan menjadi agent of Indonesia di luar begitu kan? Yang penting kan begini, kalau kerja di luar negeri jangan jadi operator judol. Iya. Atau kemudian bagian dari proses perdagangan manusia, jangan. Nah, tapi makanya pendidikan itu penting. Karena apa? Karena kalau Anda punya pendidikan bagus, maka Anda akan mendapatkan pekerjaan yang juga bagus gitu loh. Bukan pergi itu karena memang istilahnya putus asa di sini ya, tetapi bukan luar negeri itu karena memang punya opportunity yang cocok untuk bekerja di luar negeri. Gitu. Jadi kalau saya pribadi, kalau ada anak Indonesia mau sekolah, mau bekerja di luar negeri, buat saya sih sangat positif. Menurut saya itu juga bagian dari kebangkitan Indonesia. Kebangkitan Indonesia bukan cuma jago dalam negeri, tapi juga di luar negeri gitu ya. Gitu. Nggak takut bersaing enak sama dong kita kalau misalnya di New York ada kampung Indonesia, di London ada kampung Indonesia, enak dong. Kalau di Australia mah udah banyak. Australia, Asia gitu ya, Australia banyak ya. Banyak, Singapura banyak, gitu. Jadi menurut saya itu cara kita memaknai kebangkitan Indonesia dalam konteks kekinian. Oke, baik. Pak Kodari, mungkin terakhir kalau Bapak bisa berpesan nih Pak buat para penonton, para sobat Pancasila, kami panggil untuk audiens kita, mungkin boleh disampaikan Pak pesan untuk sobat Pancasila di Hari Kebangkitan Nasional ini. Iya, modal dasar kita untuk menjadi bangkit ya dan menjadi suatu bangsa dan negara itu yang nomor satu adalah Pancasila. Karena poin butir-butir Pancasila, pasal-pasal di Pancasila itu adalah yang menyatukan kita sebagai bangsa ya, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia. Itulah kekuatan kita. Kita yang terlahir sebagai sebuah bangsa yang berasal dari berbagai macam latar belakang. Yang wilayah yang sangat luas ini, ya kita yang menyatukan kita itu adalah Indonesia. Kita ini impossible country saya menyebutnya, gitu. Gimana tuh Pak maksudnya impossible country? Impossible country. Karena kalau dilihat dari latar belakangnya ya kan, beda rambut, beda suku, beda agama, luas sekali. Kalau di Eropa kata Pak Prabowo jadi 27 negara, kok kita bisa jadi satu negara? Iya. Apa yang menyatukan kita jadi satu negara? Itu Pancasila. Jadi Pancasila is what makes impossible country possible.
Gitu. Jadi kita ini jadi bangsa Indonesia karena ada ideologi yang namanya Pancasila. Jadi kita harus terus memperjuangkan dan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi yang menyatukan kita. Kalau kita sebagai bangsa ini terpecah, resikonya dan masalahnya sangat banyak. Kita ini sekarang bisa podcast, kita bisa jalan sana sini, ya kan. Hari ini kalau mau jalan-jalan dari mana, Jakarta mau ke Banjarmasin, mau ke Kepri, mau ke Raja Ampat, kita dengan mudah ini seolah-olah kalau kita nggak sadar ya, ini seolah-olah ya taken for granted gitu loh. Tapi kalau kita tidak jadi satu bangsa dan negara, kita ribut, kita perang satu dengan yang lain, ini kita nggak punya kemewahan ini. Ya, kita nggak bisa pergi, nggak bisa jalan, mungkin juga makan susah. Lihatlah negara-negara yang berkonflik, nggak bisa sekolah, nggak bisa makan. Syukur-syukur selamat dari peluru kan begitu kan? Iya, Pak. Jadi apa yang kita miliki pada hari ini sebetulnya bukan jatuh dari langit, tapi merupakan sebuah perjuangan dari para pendahulu kita, dari para pejuang kita, para pahlawan kita yang merumuskan Pancasila. Bung Karno merumuskan Pancasila. Nilai-nilai ini memang ada di masyarakat kita, kemudian dirangkum oleh Bung Karno, lalu dijadikan dasar negara dan kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Dan menurut saya ini sangat proven sampai hari ini telah mampu menjaga Indonesia untuk tetap utuh dan bersama. Dan inilah modal kita untuk jadi negara maju 2045. Baik, begitu. Bapak. Jadi memang merupakan tanggung jawab kita bersama begitu ya, untuk melestarikan Pancasila. Ya, kita harus terus menghidup-hidupkan Pancasila. Baik. Dalam keseharian kita. Ya, baik, siap. Pak Kodari, terima kasih advice singkatnya nih, terutama untuk kami-kami yang ada di sini, yang ada di rumah juga yang menonton. Insya Allah kita semua bisa menjadi generasi-generasi yang memperjuangkan, mempertanggungjawabkan, dan juga ikut melestarikan Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih sudah hadir ke sini. Salam Pancasila.